Baik, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hotman Alfredo Jogoto. Saya dari kelompok 8 dan 3 orang rekan saya ada Muhammad Hafiz Nugroho, Adi Hidayah Saputra, Franciscus, dan di sebelah nama kami sudah ada penjelasan untuk bagian-bagian pengerjaan PBL kami dalam membuat robot hoki. Baik, di sini saya akan menjelaskan progres kami sejauh ini. Ini adalah rancangan mekanikal kami untuk pembuatan robot hokinya. Plat base pertama kami kemarin itu memotong plat base itu 20x20, karena itu juga ukuran max robot hoki. Tapi ini kami perkecil lagi menjadi 19x19. Kenapa kami buat seperti itu? Agar tidak melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan dalam membuat robot hoki. Langsung saja akan saya terangkan dalam rancangan mekanikal ini desainnya. Plat kami potong 19x19. Selanjutnya kami membuat lingkaran untuk tempat bola. Untuk lebarnya itu kami buat dia itu 10 cm atau 100, dan kedalamannya itu 40 atau 4 cm. Selanjutnya untuk tempat roda itu kami tarik ke dalam itu sebanyak 3 cm untuk bagian sisi kiri dan kanan. Kami memotong plat base kami sebanyak 3 cm ke bagian sisi kiri dan kanan, dan panjangnya itu dia 7,5. Cuman pada saat pengerjaan kami mengalami kemiringan, jadi kami buatnya itu 8. Tapi di sini belum saya ubah, nanti akan saya ubah untuk desainnya. Nanti seperti ini gambaran 3D robot hoki kami nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen robot, yaitu komponen elektrikalnya. Ada kabel jumper, male to male, male to female, yang akan dihubungkan dari komponen Arduino, microcontroller, maupun komponen elektrikal lainnya. Selanjutnya ada switch on off. Ini saya buat untuk mengatur hidupnya Arduino, jadi supaya nanti pas saat baterai switch yang ada pada baterai dihidupkan, arusnya tidak langsung mengalir ke semuanya sampai ke Arduino, agar jika terjadi short elektrikal itu Arduino tidak kena juga. Selanjutnya itu ada microcontroller Arduino yang digunakan untuk mengontrol pergerakan robotnya nanti, dan motor L298N yang akan mengontrol pergerakan motor DC-nya juga nanti sebagai penghubungnya ke Arduino. Dan ada limit switch. Limit switch kami pakai 3, jadi 2 di bagian atas untuk jika robot tersangkut atau sama-sama nabrak. Jika limit switch-nya bagian kiri atau kanannya tertekan, robot akan mundur. Dan limit switch di bagian bawah itu untuk bola, jadi saat bola ketangkap, limit switch tertekan, jadi dia akan langsung lanjut memerintah ke program selanjutnya untuk mencari sensor gawang. Nah, selanjutnya itu ada sensor infrared. Sensor infrared inilah yang berguna untuk mencari
sensor gawang dan sensor bola nanti. Di sini kami menggunakan baterai sebesar tegangan itu 7,6 volt. Jadi satu baterai ini tegangan itu salah ya, ini 7,2. volt. Selanjutnya ada motor DC yang menghubungkan nanti ke roda, dan ada breadboard ini yang berguna untuk sebagai tempat jumper jika nanti kami kekurangan api maupun ground. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen pendukung mekanikal dan alat-alatnya nanti. Komponen pendukung mekanikalnya itu seperti bal caster untuk roda bagian depan, nanti akan kami letakkan di bagian bawah. Spacernya kami menggunakan yang ukuran 3,5 dan 1,5 untuk tiang. Jadi ketinggiannya itu 5, dan kami menggunakan yang ukuran 1 itu untuk sebagai yang Arduino dan L289, dan kami menggunakan yang 0,5 sebagai tempat sensor infrared. Selanjutnya ada roda. Selanjutnya alat pengerjaan mekanikal itu bor ya. Untuk bor itu kami untuk membuat lubang di plat base kami. Jadi kami menggunakan bor dengan ukuran mata bor 3 mili dan ragum penahan, jadi agar lebih safety itu dan bus tidak kemana-mana, biar bisa fokus megang bor, kami menggunakan ragum. Selanjutnya ada tang dan juga gerenda kami gunakan untuk pemotongan plat base. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian elektrikal. Ini adalah rangkaian elektrikal saya. Rangkaian elektrikal saya dari Arduino. Baik, saya akan menjelaskan dari output 1 dan 2 itu untuk roda bagian kanan, dan output di L298 bagian kiri untuk roda bagian kiri, output 3 dan 4 nya. Dan itu nanti akan masuk ke nanti enable-nya akan masuk ke pin pin 12, pin 10, terus dilanjutkan dengan input 1 itu di 9, input 2 di 8, input 3 di 7, input 4 nya di 6, dan ENA nya di 8. Enable nya di 8. Selanjutnya dari baterai yang positifnya akan dihubungkan ke
bagian L289, tapi itu yang ada angka 12 volt, jadi kita hubungkan ke situ. Dan selanjutnya yang negatifnya akan dihubungkan ke pin groundnya akan dihubungkan ke pin ground Arduino juga. Selanjutnya yang 5 volt akan dihubungkan ke switch kontak on off dan dihubungkan langsung ke bagian pin bawah ground. Untuk infrared itu kami langsung ambil ground dan apinya dari Arduino beserta untuk pin outputnya itu dari A0. Selanjutnya untuk limit switch itu ini untuk limit switch bagian depan, untuk bawah ini untuk limit switch bagian kiri atas, ini untuk bola, ini untuk bagian kanan. Dia akan kami hubungkan masanya itu atau groundnya itu ke breadboard, karena nanti akan kami jumper dari Arduino untuk ngambil groundingnya. Selanjutnya pinnya dia itu di TX1, di A4 dan di A5. Selanjutnya saya akan masuk ke program. Untuk di program input infrared itu A5, input motor 1 itu 6, input motor 2 7, input motor 3 8, input motor 4 9, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari Arduino. Lanjut ke file setup. Saya begin receiver. Di sini saya mengulang kembali untuk outputnya. Pin mode memberitahukan bahwasanya in 1 2 dan seterusnya sampai END ini itu juga akan menjadi keluaran. Lanjut ke void loop. Di sini saya mengambil kode dulu dari remote, karena di sini sejauh ini robot kami masih berjalan menggunakan remote. Ini kodenya untuk kode maju, dan ini programnya in 1 high, in 2 low, in 3 high, in 4 low, itu dia untuk maju. Selanjutnya untuk mundur itu ini kode yang kami dapatkan dari remote-nya dengan kecepatan 225, in 1 low, in 2 high, in 3 low, in 4 high itu mundur ke kiri. Begitu juga dengan kecepatannya 225 juga. Ke kiri itu in 1 low, in 2 low, in 3 high, in 4 low, itu dia akan bergerak ke kiri. Dan result ke kanan dia itu ini kodenya. Yang high itu hanya in 1, selebihnya dia low, dia akan bergerak ke kanan. Dan untuk berhenti itu ini kode yang kami dapat, semuanya low, in 1 sampai in 4 dia akan berhenti. Baik, sekian penjelasan dari progres robot hoki kami. Langkah kami selanjutnya, kami mungkin akan memperbaiki untuk flat base kami agar lebih baik lagi sisi-sisinya, dan kami akan memperhalus untuk flat base kami. Begitu juga dengan rangkaian elektriknya agar lebih rapi untuk kabel-kabelnya. Dan programnya kami akan lanjut ke limit switch, dan agar
Robot dapat digerakkan tanpa menggunakan remote lagi, melainkan sudah bisa mencari gawang dan bola sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.